Direndahkan dosennya di depan umum? Anak kampung ini membalas dengan prestasi dunia. Hari itu, Arjuna melangkah perlahan melewati gerbang kampus yang megah. Bangunan tinggi menjulang, dengan lambang universitas ternama terpampang gagah di dindingnya. Ia menatapnya sejenak, seakan tak percaya bahwa mimpi yang ia bawa dari desa kecil di lereng gunung, akhirnya membawanya ke tempat ini. Pakaian yang ia kenakan sederhana. Kemeja lama warisan kakaknya, celana kain yang warnanya mulai pudar, dan sandal jepit yang sudah pernah dijahit ibunya dengan benang kasur. Di punggungnya tergantung tas lusuh, penuh dengan buku catatan dan satu kotak nasi bungkus berisi tempe goreng. Beberapa mahasiswa lain mulai berdatangan. Mereka turun dari mobil, tertawa, membawa koper dan ransel mahal. Wajah-wajah penuh percaya diri, wangi parfum yang mahal, dan langkah-langkah mantap. Arjuna menunduk, tak ingin bertemu pandang. Ia sadar, ia berbeda. Tapi ia tak peduli. Baginya, ini bukan tentang gaya, tapi tentang ilmu. Ia datang untuk belajar, bukan untuk tampil. Saat masuk ke aula untuk orientasi mahasiswa baru, ia memilih duduk di kursi paling belakang. Namun bahkan di sudut itu, ia tetap menjadi pusat perhatian. Lihat tuh, bisik seorang mahasiswa sambil menunjuknya. Sandal jepit? Gila, ini kampus top, bukan pasar. Yang lain tertawa kecil. Beberapa pura-pura mengambil foto diam-diam. Arjuna mendengarnya. Tapi ia hanya menghela napas pelan. Dalam hatinya ia berkata, kalian boleh menertawakan penampilanku hari ini. Tapi suatu hari, aku akan membuat kalian ingat namaku, bukan karena sandal ini, tapi karena prestasiku. Ia menggenggam erat surat restu ibunya yang ia bawa di saku kemeja. Tulisan tangan sederhana di kertas bergaris itu menjadi sumber kekuatannya. Ia tersenyum kecil. Ia tahu, perjalanannya baru dimulai. Hari kedua perkuliahan. Arjuna sudah tiba lebih awal di kelas. Ia duduk di barisan tengah, membuka buku catatan, dan siap menyimak. Di sekelilingnya, mahasiswa lain masih sibuk berbicara soal tren, konser, dan rencana liburan. Beberapa dari mereka mulai mengenali Arjuna sebagai anak kampung yang kemarin datang pakai sandal jepit. Julukan itu menyebar cepat, di grup kelas, bahkan di story Instagram. Tak lama, pintu kelas terbuka. Seorang dosen senior masuk. Wajahnya dingin, penuh wibawa. Namanya Pak Bram, dosen matematika teknik yang dikenal tegas dan tidak segan mempermalukan mahasiswa di depan umum. Pak Bram menatap kelas, lalu matanya tertuju pada Arjuna. Kamu yang duduk di sana. Berdiri. Arjuna berdiri perlahan. Jantungnya berdegup. Ia tak mengerti apa salahnya. Kamu anak beasiswa, ya? Iya, Pak, jawab Arjuna pelan. Pak Bram tersenyum tipis, sinis. Kalian tahu, katanya pada seluruh kelas, inilah yang saya khawatirkan dari sistem beasiswa. Orang-orang seperti ini, penampilan seadanya, kemampuan rata-rata, tapi masuk ke kampus unggulan. Berharap bisa bersaing? Saya ragu. Kelas hening. Beberapa mahasiswa menahan tawa. Yang lain merekam diam-diam. Arjuna menunduk. Wajahnya memerah. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia hanya menggenggam pena di tangannya lebih erat. Pak Bram melanjutkan kuliah seolah tak terjadi apa-apa, sementara Arjuna mencoba fokus, meski pikirannya berkecamuk. Antara rasa malu, kecewa, dan dorongan kuat untuk membuktikan sesuatu. Sepulang kelas, Arjuna tidak langsung pulang. Ia pergi ke perpustakaan, duduk di sudut yang sepi, dan membaca buku-buku tebal sendirian. Ia tahu, tidak ada yang akan membelanya. Maka satu-satunya pembelaannya adalah kemampuannya sendiri. Ia catat setiap rumus, ia ulang setiap materi yang baru saja dipermalukan padanya. Dalam hatinya, sebuah kalimat terus terulang. Aku akan buat dia mengingatku. Bukan karena aku anak desa. Tapi karena aku akan berdiri di podium, bukan sebagai mahasiswa yang dipermalukan, tapi sebagai kebanggaan universitas ini. Bulan ketiga kuliah, poster lomba nasional terpampang di mading kampus.
Kompetisi inovasi teknologi mahasiswa tingkat internasional diselenggarakan oleh Kementerian Mitra Global. Hadiah? Kesempatan presentasi di Dubai, beasiswa ke Eropa, dan publikasi internasional. Arjuna berdiri lama menatap poster itu. Mahasiswa lain lewat dan hanya membaca sekilas. Tapi bagi Arjuna, itu bukan sekadar lomba, itu adalah jalan keluar. Malam itu, ia duduk di ruang belajar asrama hingga larut. Ia mulai merancang prototipe ide yang selama ini hanya ada di kepalanya. Sistem deteksi air bersih berbasis sensor sederhana, terinspirasi dari sungai keruh di desanya. Ia menulis, menggambar, memodifikasi sensor murahan, bahkan menggunakan botol bekas untuk simulasi. Tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang percaya padanya. Tapi ia terus berjalan. Di kelas, ia tetap dihina. Kamu ikut lomba? Serius? Mas, itu lomba buat kampus-kampus besar loh, bukan anak desa sok jenius. Tapi Arjuna hanya tersenyum. Hinaan seperti bensin yang justru membakar semangatnya. 1 bulan berlalu. Hari pengumuman. Arjuna duduk sendirian di kantin, membuka email lewat HP tua miliknya yang layarnya retak. Selamat! Anda terpilih sebagai finalis mewakili Indonesia di ajang kompetisi internasional. Arjuna terdiam. Tangannya bergetar. Ia ulang membaca email itu 3 kali, memastikan matanya tidak salah. Hari itu, ia berjalan ke ruang dosen membawa surat resmi dari panitia lomba. Saat mengetuk pintu, Pak Bram yang membukakan. Dosen yang dulu mempermalukannya. Ada apa? Tanya Pak Bram datar. Arjuna menyerahkan surat itu, pelan. Saya, terpilih mewakili kampus, Pak. Pak Bram membaca surat itu dalam diam. Tak ada senyum, tak ada pujian. Hanya hening. Tapi Arjuna tidak butuh pengakuan hari itu. Yang ia butuhkan hanya satu, langkah menuju panggung dunia, telah dimulai. Langit Dubai menyambut Arjuna dengan cahaya keemasan yang menusuk mata. Ia berdiri di bandara internasional dengan koper tua yang pegangan resletingnya sudah sobek. Jaket kebanggaan bertuliskan, Indonesia, ia kenakan dengan penuh haru. Di sana, peserta dari berbagai negara berdiri dengan setelan jas rapi, rambut tersisir licin, dan laptop mahal di tangan. Arjuna hanya membawa tas kecil dan 1 prototipe alat deteksi air bersih yang ia rakit sendiri dari bahan bekas. Panitia melihat namanya, lalu bertanya, "You Chame, Lon?" Arjuna mengangguk. "From a small village," jawabnya dengan senyum. "But with a big dream." Saat malam presentasi tiba, lampu sorot mengarah ke panggung utama. Arjuna berdiri dengan gemetar. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna. Aksen desanya masih kentara. Tapi ia berbicara dari hati. Tentang air bersih. Tentang anak-anak di kampungnya yang terkena diare karena air tercemar. Tentang alat sederhana buatannya. "Where governments are slow, let students be fast," katanya, menutup presentasi dengan penuh semangat. Ruangan hening. Lalu, tepuk tangan membahana. Salah satu juri, CEO perusahaan teknologi dari Jerman, berdiri dan bertepuk tangan paling lama. "This," katanya, "is why we must believe in untold talents." Beberapa jam kemudian, nama pemenang diumumkan. Grand winner, Arjuna, Indonesia. Arjuna tak bergerak. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia naik ke atas panggung dengan langkah pelan, menyentuh trofi emas kecil yang terasa lebih berat dari seluruh perjalanan hidupnya. Dalam pidato kemenangannya, ia hanya mengucap 1 kalimat. "Untuk ibuku yang menjahitkan sandal jepitku, ini untukmu." Bandara Soekarno-Hatta tampak biasa saja hari itu. Tapi bagi Arjuna, setiap langkah keluar dari pintu kedatangan adalah sebuah kemenangan. Di punggungnya masih tergantung tas kecil yang lusuh, tapi di tangannya kini tergenggam trofi internasional. Ia menunduk sebentar, mencium tanah, lalu mengucap, "Alhamdulillah, aku pulang." Saat kembali ke kampus, tidak ada sambutan resmi, tidak ada karpet merah. Tapi yang berubah adalah tatapan mata orang-orang. Mahasiswa yang dulu mencibir, kini menatapnya diam-diam dari kejauhan. Ada yang menunduk malu. Ada yang membuka story Instagram dan secara diam-diam merekam saat Arjuna melangkah di koridor kampus.
Pak Bram, dosen yang dulu mempermalukannya, berpapasan dengannya di depan ruang dosen. Mereka saling pandang. Pak Bram mendekat, lalu berkata lirih, "Kamu sudah membuat semua orang terdiam." Arjuna hanya mengangguk. Tidak dengan sombong, tapi dengan tenang. "Saya tidak ingin membungkam mereka, Pak. Saya hanya ingin membuktikan, anak kampung pun bisa mengangkat nama kampus ini." Hari itu, Arjuna diundang untuk memberikan kuliah tamu di Fakultas Teknik. Mahasiswa-mahasiswa yang dulu tidak percaya, kini duduk dengan catatan terbuka, menyimak setiap kata yang ia ucapkan. Ia berbagi pengalaman, bukan dengan nada tinggi, tapi dengan kesederhanaan dan keyakinan. "Kalau kamu merasa direndahkan," katanya, "jangan buktikan dengan marah. Buktikan dengan pencapaian." Saat kuliah tamu usai, tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya, Arjuna keluar dari kelas itu, bukan sebagai bahan lelucon, tapi sebagai simbol harapan. Beberapa minggu setelah kepulangannya, sebuah amplop resmi berlogo Kantor Sekretariat Negara tiba di tangan Arjuna. Dikirim langsung ke alamat kampus. Dekan memanggilnya ke ruangannya. "Arjuna," katanya sambil menatap surat itu, "kamu diundang ke Istana Negara." Arjuna tercekat. Ia membacanya perlahan. Presiden Republik Indonesia mengundang saudara Arjuna untuk menghadiri jamuan kehormatan bagi tokoh muda berprestasi di bidang inovasi teknologi. Hari itu, jas pinjaman dari senior menjadi pelindung tubuh kurus Arjuna. Ia berdiri sejajar dengan mahasiswa dari universitas ternama, peneliti muda, hingga atlet internasional. Ketika namanya disebut, ia maju ke depan. Presiden menyalaminya dengan senyum hangat. "Saya dengar, kamu berasal dari desa kecil ya?" tanya sang presiden. "Iya, Pak. Desa saya belum semuanya punya akses air bersih." Presiden mengangguk. "Kalau begitu, lanjutkan perjuanganmu. Negara ini butuh pemuda yang tahu caranya melihat masalah dan mengubahnya jadi solusi." Seketika, dunia Arjuna berubah. Ia tak lagi hanya anak kampung yang pintar. Ia menjadi representasi harapan bagi seluruh pelosok negeri. Setelah acara itu, tawaran wawancara, beasiswa, dan kerja sama datang bertubi-tubi. Tapi Arjuna memilih diam sebentar. Ia pulang ke desa, berjalan kaki menyusuri jalanan becek menuju rumah ibunya. "Ibu," katanya sambil menunjukkan fotonya bersama presiden. Ibunya menangis sambil mencium kening anaknya. "Yang ibu tahu, kamu cuma anak desa, ternyata dunia juga bisa melihat cahaya dalam hatimu." Malam itu, Arjuna duduk di bawah langit desa, memandangi bintang-bintang. Tiba-tiba, satu bintang jatuh. Ia tersenyum. Kalau bintang bisa jatuh ke bumi, mungkin anak desa pun bisa naik ke langit. Dan malam itu juga, lahir mimpi baru dari dalam dirinya. Membangun pusat inovasi teknologi di desa-desa Indonesia. Untuk masa depan yang tak hanya besar di kota, tapi tumbuh dari akar rumput bangsa. Kampus itu tidak lagi sama. Nama Arjuna kini tertulis di papan utama. "Selamat untuk Arjuna, pemenang internasional dari kampus kita." Mahasiswa baru menyebut-nyebut namanya seolah ia legenda. Bahkan beberapa dosen mulai menggunakan kisahnya sebagai materi motivasi di awal kelas. Tapi tidak semua mudah. Suatu hari, Arjuna dipanggil ke ruang dosen. Di sana, Pak Bram, dosen yang dulu mempermalukannya di depan umum, duduk menunduk. Tidak seperti biasanya. "Arjuna," ucap Pak Bram pelan, "saya salah. Saya terlalu cepat menilai kamu hanya dari cara berpakaianmu, dari caramu bicara, dari asalmu." Arjuna terdiam. Ia ingat semua kata-kata menyakitkan dulu. Tapi di hadapannya kini bukan lagi seorang pengkritik, melainkan seorang manusia yang belajar dari kesalahan. "Saya tidak pantas minta maaf," lanjut Pak Bram, "tapi saya ingin kamu tahu, saya bangga." Arjuna menarik napas dalam. "Pak, saya datang ke kampus ini untuk belajar. Bukan untuk membalas." Pak Bram tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Saya ingin kita semua berubah," tambah Arjuna. "Saya ingin tak ada lagi anak kampung yang merasa kecil di ruang kelas ini." Keesokan harinya, Arjuna diminta mengisi kuliah umum bertema Meretas Ketimpangan, Teknologi dan Keberpihakan dari Pinggiran.
Dosen-dosen hadir. Mahasiswa penuh. Arjuna berdiri dengan laptop pinjaman dan tayangan sederhana. Tapi suaranya tegas dan jujur. Kampus ini bukan hanya tempat pintar bicara, katanya. Tapi tempat membuktikan bahwa ide, walau datang dari sandal jepit dan tanah becek, bisa mengubah dunia. Seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Dan hari itu, bukan hanya Arjuna yang berubah, kampus pun mulai tumbuh menjadi tempat yang lebih adil bagi semua. Beberapa bulan berlalu, prestasi Arjuna terus bergema. Video pidatonya di kampus viral. Media luar negeri mulai meliput kisahnya sebagai The Genius from the Village. Suatu pagi, sebuah email masuk ke inboxnya. From Massachusetts Institute of Technology, MIT. Subjek, Full Scholarship and Research Offer. Arjuna terdiam membaca kalimat itu. MIT. Kampus impian banyak ilmuwan dunia. Mereka menawarkan beasiswa penuh untuk S2 dan kesempatan bergabung dalam tim riset energi terbarukan. Bahkan disediakan tempat tinggal dan akses laboratorium tercanggih di dunia. Ibunya pun kaget saat mendengarnya. Arjuna, kamu akan ke Amerika. Ia hanya tersenyum. Kalau Allah izinkan, Bu. Tapi, aku masih bimbang. Hari-hari berikutnya penuh istikharah. Malam-malam panjang diisi dengan sholat dan tangis dalam diam. Bukan karena takut meninggalkan tanah air, tapi karena satu hal. Apakah mimpinya akan tumbuh lebih baik di luar, atau justru mati pelan-pelan karena jauh dari akar? Sahabat-sahabatnya menyemangati. Jun, ini kesempatan langka. Namun seorang guru tua di desanya berkata dengan tenang, pergilah sejauh mungkin, tapi jangan lupakan jalan pulang. Arjuna pun akhirnya membuat keputusan besar. Ia menerima tawaran MIT, dengan satu syarat, ia ingin membangun jejaring riset yang bisa menjangkau desa-desa di Indonesia. MIT menyambut antusias. Apapun yang kamu butuhkan, kami akan dukung, jawab mereka. Beberapa bulan kemudian, Arjuna berangkat. Bukan dengan gaya mewah. Ia masih membawa tas kecilnya yang sama, dengan satu buku catatan dan foto ibunya di dalamnya. Dan ketika pesawat itu mengudara, ia menatap jendela. Bukan hanya meninggalkan tanah air, tapi membawa mimpinya untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kehidupan di MIT tidak seperti yang Arjuna bayangkan. Gedung-gedung tinggi, laboratorium modern, dan profesor-profesor jenius dari seluruh dunia, semuanya memukau. Tapi di balik itu, kesepian mulai menyergap diam-diam. Ia duduk di ruang belajar malam-malam, mendengar teman-teman berdiskusi cepat dalam bahasa yang terlalu teknis, terlalu cepat. Ia sering hanya diam, mencerna perlahan, lalu menulis ulang semua pembahasan di buku catatannya, sendirian, dalam bahasa Indonesia. Tak jarang ia merasa kecil lagi. Bukan karena tak mampu, tapi karena ia kembali jadi anak asing di tengah dunia yang tak mengenalnya. Suatu malam, saat hujan turun di luar jendela asramanya, Arjuna menangis diam-diam. Ia menatap foto ibunya dan berkata pelan, Bu, di sini, aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi justru dari titik rendah itulah kebangkitan barunya dimulai. Ia mulai menyapa mahasiswa dari negara-negara berkembang lain. Dari Nigeria, Bangladesh, Nepal, dan Peru. Mereka duduk bersama dan saling bercerita. Aku dulu tinggal di desa yang listriknya padam setiap malam, kata seorang mahasiswa Kenya. Aku juga, jawab Arjuna. Tapi itu yang bikin kita tangguh, kan? Dari percakapan-percakapan kecil itu, lahirlah komunitas kecil, The Village Innovators Club. Mereka berdiskusi, membagikan ide, dan merancang proyek-proyek nyata untuk desa-desa di seluruh dunia. Arjuna memimpin mereka membuat purwarupa pembangkit listrik tenaga surya mini berbasis lokal, murah, dan mudah dioperasikan. Profesor MIT yang awalnya meremehkan, kini mulai memperhatikannya. You come from the mud, kata salah satu profesor, but you bring gold ideas. Dan benar. Salah satu proyek Arjuna, Desa Mandiri Energi, terpilih mewakili MIT dalam konferensi dunia. Namanya mulai terdengar lagi. Tapi kali ini bukan sebagai pahlawan lokal, melainkan sebagai jembatan antara teknologi dan kemanusiaan.
3 tahun berlalu. Arjuna berdiri di depan jendela pesawat, menatap keluar. Pulau-pulau Nusantara terbentang luas. Udara tropis kembali menyambutnya. Ia kembali, bukan sebagai tamu, tapi sebagai anak bangsa yang pulang membawa sesuatu. Di tangannya, ada proposal program nasional. Energi terbarukan untuk 10.000 desa. Ia tak datang membawa gelar semata. Ia datang dengan data, pengalaman lapangan, dan jaringan global yang ia bangun dengan susah payah. Tapi di tanah air, tak semua langsung menyambut. Beberapa pejabat berkata, "Kita sudah punya program sendiri. Kamu terlalu muda untuk itu." Tapi Arjuna tetap melangkah. Ia kembali ke desanya. Tempat ia pernah dianggap tak berguna. Kini, ia membangun pusat pelatihan teknologi desa di sebuah bangunan tua bekas gudang padi. Ia beri nama Pondok Inovasi Rakyat. Santri, petani muda, mahasiswa KKN, semua datang belajar. Tak ada biaya. Yang dibutuhkan hanya semangat dan komitmen. Proyek kecilnya yang dulu ia rancang di laboratorium MIT kini menyala di dusun-dusun Indonesia. Lampu tenaga surya buatan lokal menerangi rumah-rumah yang dulu gelap. Pompa air tenaga angin mulai menggantikan tenaga diesel mahal. Media mulai meliputnya kembali. Tapi Arjuna hanya berkata, "Ini bukan tentang saya. Ini tentang mereka yang dulu dianggap tak mungkin bisa." Di satu acara nasional, Arjuna dipanggil ke atas panggung. Di hadapan menteri, profesor, dan tokoh-tokoh besar, ia berdiri dengan pakaian sederhana. Dan di sana ia berkata, "Saya hanyalah anak kampung. Tapi saya percaya, mimpi yang dipijakan ke bumi bisa menjangkau langit. Asal kita tidak menyerah, dan tidak pernah lupa dari mana kita berasal." Seluruh ruangan berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Jika kisah Arjuna menginspirasi hatimu, bantu sebarkan semangat ini ke lebih banyak orang. Tulis komentarmu, bagikan ke sahabatmu, dan jangan lupa subscribe untuk cerita penuh makna lainnya hanya di Islamic Stories New. Aktifkan lonceng agar tak tertinggal kisah berikutnya yang menggugah hati dan membuka mata.